Pernah kebayang nggak kalau tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki sebenarnya adalah sebuah peta spiritual? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah ajaran mistis yang sangat menarik yang melihat bentuk fisik kita sebagai cerminan dari sebuah nama suci. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan ini. Gimana kalau setiap bagian tubuh kita, kepala, badan, kaki, ternyata adalah sebuah manifestasi, sebuah perwujudan dari sebuah nama? Ini bukan cuma kiasan loh, tapi ini adalah inti dari sebuah pemahaman kuno yang akan kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Menurut ajaran ini, nama Muhammad itu bukan sekedar nama panggilan biasa, tapi nama ini adalah cetak biru, blueprint dari wujud manusia itu sendiri, dan setiap hurufnya punya arti dan posisi yang spesifik di tubuh kita. Kita mulai dari yang paling atas. Huruf pertama, yaitu Mim, ini ternyata melambangkan kepala kita. Dalam ajaran ini, kepala dianggap sebagai titik awal, semacam Baitul Ma'mur, rumah yang jadi pusat pikiran dan kesadaran kita bersemayam. Oke, dari kepala kita turun sedikit, selanjutnya ada huruf KH. Nah, huruf ini mewakili badan dan dada kita. Pusat kehidupan, tempat jantung dan paru-paru kita bekerja tanpa henti, ini adalah inti dari kerangka fisik kita kan? Nah, ini yang menarik banget, huruf Mim muncul lagi. Mim yang kedua ini melambangkan area pinggang dan perut. Ini adalah pusat keseimbangan tubuh kita, pusat pencernaan, yang jadi jembatan antara tubuh bagian atas dan bawah. Dan buat melengkapi petanya, kita sampai di huruf terakhir, yaitu Dal. Huruf ini melambangkan kaki kita, fondasi yang menopang semua struktur di atasnya, yang bikin kita bisa berdiri tegak dan terhubung dengan bumi. Jadi kalau digabung, Mim, Kho, Mim, Dal, ya itulah bentuk wujud fisik kita secara utuh. Oke, peta fisiknya udah kebayang ya. Tapi ternyata ajaran ini nggak berhenti di soal fisik aja. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, lapisan filosofisnya. Di sini kita akan bahas soal adanya dua diri yang hidup di dalam setiap kita. Disinilah pembedaannya jadi penting banget. Nama Muhammad itu merujuk ke diri luar kita, jasad yang kasar yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Sementara itu nama Ahmad adalah nama untuk diri batin kita, esensi kita yang tersembunyi, yang nggak kelihatan. Keduanya ini satu kesatuan, nggak terpisahkan, kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Biar lebih jelas lagi, coba kita lihat hierarki tiga esensi ini. Paling dasar, ada hak Adam, yaitu tubuh fisik kita. Tubuh ini sifatnya diawasi. Nah, yang mengawasi siapa? Itulah hak Muhammad, diri batin kita. Dan di atas semua itu, yang paling tinggi, ada hak Allah, yang wujudnya paling dekat dengan kita adalah nafas. Nafas inilah yang menghidupi dan menyatukan fisik dan batin kita. Setelah paham konsep dan petanya, pertanyaannya kan, terus gimana caranya? Nah, ajaran ini juga ngasih petunjuk prakteknya. Ada dua ritual utama yang dijelaskan sebagai jalan untuk menyatukan diri fisik dan diri batin ini. Ritual yang pertama ini bisa dibilang semacam meditasi fisik ya. Jadi kita secara sadar menyentuh setiap bagian tubuh sambil mengucapkan huruf yang mewakilinya. Seolah-olah kita lagi mengaktifkan kembali peta spiritual di dalam diri kita. Puncaknya itu pas kita menarik nafas hu dengan niat untuk membangkitkan cahaya ilahi di dalam diri, lalu menyebarkannya ke seluruh tubuh. Kalau ritual yang kedua ini levelnya lebih dalam lagi, dan ini melibatkan syahadat. Kuncinya ada di momen-momen tertentu seperti pas di huruf H dan Mim. Di situ kita diminta untuk melakukan fana, atau secara sederhana meleburkan kesadaran diri kita sejenak. Jadi ada jeda di mana ego kita seolah lenyap ke dalam esensi huruf itu. Dan ini diatur dengan kontrol nafas yang sangat spesifik. Tujuannya adalah penyatuan total dengan makna kalimat tauhid itu sendiri. Terus, buat apa semua ritual ini? Apa tujuan akhirnya? Kemana sebetulnya jalan ini membawa kita? Nah, bagian terakhir ini akan membahas tentang tujuan puncak dari seluruh perjalanan spiritual ini. Puncak perjalanan ini disebut Baqobillah, dan ini penting untuk dipahami. Ini bukan berarti jadi orang aneh atau punya kekuatan super yang dipamerkan ya, justru sebaliknya. Baqobillah adalah kondisi di mana seseorang sudah kekal dalam kesadaran ilahi, inderanya sudah menyatu dengannya, tapi dari luar, ya dia kelihatan seperti orang biasa saja. Justru keagungannya tersembunyi di dalam kesederhanaannya. Dan di sini, kita sampai pada satu titik yang paling wow. Dikatakan bahwa mereka yang sudah mencapai makam atau tingkatan ini akan diberi sebuah pilihan yang luar biasa. Mereka bisa memilih untuk meninggal dunia seperti manusia pada umumnya, atau memilih untuk menjadi goib, menghilang dari pandangan dunia dan menyatu sepenuhnya dengan dimensi batin. Seluruh perjalanan spiritual yang rumit ini, pada akhirnya, mengerucut pada sebuah pengakuan yang terangkum dalam doa yang indah ini.
Sebuah kesadaran bahwa diri yang sejati itu adalah dia yang terlihat sekaligus tersembunyi. Yang pertama, sekaligus yang terakhir. Inilah puncak dari pengenalan diri, yang tak lain adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan bersama. Apakah pengenalan diri sejati itu adalah sebuah tujuan akhir yang harus dicapai mati-matian? Ataukah jangan-jangan pemahaman bahwa tubuh kita adalah peta dan hidup kita adalah perjalanannya, itulah tujuannya itu sendiri? Terima kasih sudah menyimak.